kalau aku pribadi ngerasa editor itu kerja pertama itu bukan pas kita nerima file, bukan pas kita ngedit. Tapi kerja pertama aku sebagai editor itu ketika aku nerima naskah, aku baca naskah, nah editorial thinkingku main kan pasti. Tapi sampai sekarang tuh Bang, posisimu maksudnya gini, aku kurang tahu ya, apakah kamu udah di level yang editor film panjang kah? Secara grade ya istilahnya gitu. Karena kan kadang-kadang kan ada asisten editor nih. Terus habis itu akhirnya untuk nyampe ke editor ini. Nah, kamu posisimu sekarang di mana berarti? Kalau kamu melihat dirimu sendiri lah. Kalau aku sebenarnya aku melihat diriku sendiri itu aku nggak kemana-mana sebenarnya. Benar? Maksudnya Iya. gimana tuh? Karena kan ada dua tipe pekerja ya, Betul. generalis sama spesialis. Spesialis. Ya. Oke. Aku tipenya yang generalis. Oke. Kalau semua Misalnya. sikat. Semua bisa. Semua, karena semua bisa akhirnya aku nggak nggak mengarahkan aku sendiri buat jadi aku Spesialis di ini, offline ya, lah, oke, di offline editing buat film gitu. Oh, tapi itu dari dalam dirimu. Kamu maunya memang generalis atau sebenarnya kamu ingin spesialis nih? Kayak kamu kan dari tadi ngomongin VFX terus nih. Ini aku melihat ketertarikan itu. Kamu sebenarnya pingin gak sih cuman spesialis aja satu doang nih? Ya sebenarnya pengen gitu. Cuman kalau misalnya melihat ini ya, karena aku masih seneng kalau untungnya di generalis di editing ya, kita ngomongin editing. Nah kalau generalis di editing, ketika aku dapat project offline editing, misalnya film feature panjang gitu. Nah pengalaman ini aku dapat hal baru dari sini gitu. Nah begitu aku dapat visual effect, nah aku dapat pengalaman baru lagi, jadi aku senang menyerap pengalaman-pengalaman baru itu. Jadi nggak malah jadi lupa mengarahkan aku sendiri buat aku pengen kemana sih sebenarnya, spesialisnya mau kemana gitu. Gitu. Jadi yang bawaanmu sebenarnya kayak akhirnya ya generalis itu kan. Tapi ini menarik sih, ini menarik. Ada generalis dan spesialis ini gitu kan. Nah, menurutmu pribadi sebenarnya berbicara karir ya atau pekerjaan gitu. Secara yang tadi generalis sama spesialis ini tuh ada kemungkinan untuk kayak apakah misalkan si spesialis kan bisa akan terus meningkat dong berarti dalam khususnya ini, dan generalis ini kan dalam tanda kutip bisa jadi nih mungkin nggak untuk akhirnya stagnan pada entah itu proyek-proyek bokin lah atau proyek-proyek yang ya udah gitu-gitu Tapi aja. itu menarik gitu. sih, karena kayak di bidang lain nggak tentu. Karena kalau misalnya saya kayak di OP gitu ya dia spesialis gitu, ya nggak sih? Dan kayak artistik mungkin bisa kali ya ada jurnalis spesialis ya. Tapi kalau misalnya kayak mungkin kayak lighting itu kemungkinan besar kan akan harus spesialis nggak sih? Karena kan dia mempelajari ilmu itu gitu loh. Walaupun ada banyak serapan, tapi kan tetap harus kayak itu. Mungkin editor agak berbeda dengan posisinya. Ya. Gitu. Kalau kamu minusnya kalau editor, karena dia sebenarnya mungkin bisa dibilang spesialis kalau orang taunya dia editor gitu. Kalau misalnya cuma sebatas divisi, ada sutradara, ada DOP, ada lighting, ada editor gitu. Cuman yang nggak orang tahu kan di post production ini kan nggak cuman offline dan nggak cuman offline doang gitu kan. Editor bisa banyak juga. Nah, itu yang yang agak susah bagiku ya. Karena aku mungkin bisa semua bisa masuk di dua-duanya, offline bisa, online terus bisa, online bisa gitu. Dan offline pun sebenarnya bisa dispesifikan lagi tuh. Misalnya offline untuk iklan, offline untuk film, offline buat series dan lain-lain. Itu kategorinya beda ya emangnya? Maksudnya kayak apakah kamu nggak bisa untuk jadi offline ini dan offline ini? Kayaknya kalau ngomongin spesialis ada teknik yang berbeda nggak sih dari beberapa hal ini? Ya kalau spesialis tentu beda dari cara kita ngedit iklan dan cara kita ngedit film
film fiksi, film dokumenter pun beda caranya. Iya. Storytellingnya beda juga Storytellingnya beda juga. Kalau karena malah dari situ kali ya. Iklan pun juga sama. Ritmenya walaupun cuman ngikutin storyboardnya begini nih, misalnya pasti akan jadi seperti ini. Cuman ada beberapa yang mata editor yang dia bisa ini ngambil ekspresinya yang mana ya? Iya. In out-nya di mana ya? Mata editor. Mata editor kayak misalnya, ini rampingnya dari sini sampai sini nih. Terus di sini normal, terus dari ini ramping lagi. Dari satu shot. Menurutmu apakah itu skill yang harus dipunyain oleh editor untuk mata editor ini? Iya. Lebih ya. Karena itu ngaruh ke gimana kita membungkus sebuah produk visual. Ya, oke. Gitu. Apakah misalnya dilihat dari produk iklan, misalnya kita bicara iklan ya. Kalau iklan misalnya ini pengennya kesannya komikal. Nah kalau komikal kan berarti ada beberapa yang bisa kita mainin yang nggak harus realis, ngikutin sesuai apa yang disajikan, apa yang udah materi yang udah dibuat sama sutradara, sama DOP gitu. Kita bisa mainin rampingnya, terus misalnya kita bisa waktu ada ekspresi yang aneh kita bisa lebih zoom gitu, jadi ada efek-efek penekanan dan lain-lain gitu. Mau tanya Mas Dion, Ya. kayak kelas gini kita akhirnya, bukan podcast. Langsung master kelas gini. Tapi aku penasaran banget teman-teman, karena aku bukan editor ya, dan tapi aku sering lihat dia gelut dengan bidang itu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kan kamu bilang tadi harus ada mata editor, kamu juga antara yang menentukan itu segala macam ya dengan treatmentmu ya. Itu bukannya director juga punya editorial thinking terhadap situ ya? Berarti sebenarnya kayak kalau misalkan kalau di OP kan flow-nya adalah ya dia serve apa yang direkturnya lakukan ya, walaupun setiap produksi mungkin beda, setiap orang beda. Tapi kalau misalkan kamu sendiri dengan project-projectmu ya Mas, itu ada yang kayak edit tipe saudara yang lepas tangan aja gak sih? Kasih tahu Layon kayak gini, bikinlah kayak gini, terserah kamu lah gitu. Atau selalu ada brief selama ini ya? Selalu ada brief atau biasanya kalian ngobrol dulu atau kalian kamu dibeliin, udah draft 1 dulu dah. Atau dia dulu draft 1 baru habis itu kamu cebokin lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau itu biasanya ada beberapa project yang aku diskusi ini sama sutradara, Mas piye editingnya nanti, gini-gini aja, gini, pokoknya sesuai storyboard aja. Misalnya nanti setelah produksi ada hal yang bisa aku improve wae, ngono kuwi ranahmu gitu, bermainlah di situ. Itu ada yang biasanya ada yang beberapa project yang ya udah pasrahin aja ke editor gitu. Pokoknya jadinya kayak gimana setelah dia tonton, oke nih paling nasku ini aja ini gitu doang. Ada yang kayak misalnya emang ada kebutuhan visual effect, nah itu kan harus dipersiapkan ya, kebutuhan visual effect nanti teknisnya seperti apa, terus pengambilannya, DP-nya nanti pakai shutter berapa, supaya motion blur-nya nggak begitu blur, makanya tracking aman gitu. Kita harus ikut di praproduksi harus ikut buat mempersiapkan itu. Itu tergantung setiap editor berkoordinasi sama sutradara, DP, dan lain-lain. Ada cara kolaborasi yang menjengkelkan nggak sama nih Bang? Kayak misalkan kayak yang kamu ini nggak suka buat cara kayak gini nih gitu. Atau kamu prefer mana sebagai ya mungkin melanjutkan kayak kamu prefernya apa sih dari semua yang kamu jelasin itu ya, contoh-contohnya gitu. Kamu sebagai editor prefer mana Bang? Di apa nih? Ada rankingnya nggak Bang? Secara bekerja sama aja sih, maksudnya kita misalkan aku director nih, terus aku Bang tolong ini ya kita kolaboratif nih untuk kerjain filmku misalkan gitu. Nah terus habis itu cara kerja sama yang kira-kira kamu lebih oke itu kayak gimana, terus yang kamu paling jengkel itu kayak gimana? Nah kalau aku yang paling oke itu sebenarnya ada diskusi lah dari awal, karena kan sebenarnya kalau aku pribadi ngerasa editor itu kerja pertama itu bukan pas kita nerima file, bukan pas kita ngedit, tapi kerja pertama aku sebagai editor itu
ketika aku nerima naskah, aku baca naskah, nah editorial thinkingku main kan pasti. Oke. Interpretasinya dulu berarti ya. Interpretasinya misalnya scene pertama, oh ini opening, terus pengenalan karakternya melalui apa, misalnya pakai VO kah, atau pengenalannya dari bahasa visual, atau pengenalannya dari orang lain gitu. Nah itu aku breakdown dulu, terus biasanya aku terus lanjut ngobrol sama saudaranya. Itu yang didiskusikan berarti perihal dari apa interpretasimu, terus apa interpretasi saudaranya. Terus akhirnya bicarakan ceritanya dulu nih. Belum, tapi udah ngomongin materi final belum? Atau kayak cuma, nih kita sebenarnya mau bawa apa di sini, lalalinya itu di situ ngobrol diskusinya. Masih storytelling dulu. Storytellingnya, oke. Tapi pastikan nanti setelah produksi ada kemungkinan hal-hal yang berbeda dari naskah. Ya, setelah produksi. Nah, tapi kalau aku sendiri udah menguasai naskahnya, itu jadi lebih enak tuh. Ya. Ini mau dibuat, oh ternyata bedanya gini ya, oh berarti ngaruhnya ke sini. Oh, jadi lebih siap ya akhirnya ya. Oke. Ya karena udah menguasai naratif tersebut nggak sih? Ya. Nah, ketika misalnya ada waktu diproduksi si sutradara mau merubah scene itu misalnya, nah itu biasanya ada diskusi juga tuh, ya misalnya aku gawe ngene iki piye. Nah, karena aku udah menguasai naskah berarti ya bisa masuk akal sih nek misalnya digawe ngene iki. Cuman rada iki lah ana sing dijagani ngene. Jadi partner diskusinya si director juga secara naratif ya berarti ya. Oke. Terus yang paling menjengkelkan? Yang paling kamu gak suka nih cara kerjanya? Yang paling gak suka itu jangan keringetan bang. Ketika siapa? Langsung siapa ya? Langsung ditembak waktu. Oh nggak tahu. Oh nggak dari sebelah sana Pip. Aku lihat sebelah sini keringat dia tuh satu ngalir di sini kalau tau nggak. Ya itu tuh kalau misalnya sebenarnya di awal itu director statementnya sutradara itu emang nggak begitu jelas gitu. Nah tiba-tiba setelah produksi, aku nerima materi yang seperti ini dan lain-lain, terus saya edit, terus dia bilang, oh editannya gini sih, padahal gini. Udah sesuai nih sama ini. Komplain di akhir maksudnya. Komplain di akhir. Nah sedangkan dia sendiri juga selama produksi pun ya nggak maksimal. Gitu. Ya. Terlihat tidak menguasai banget apa yang mau dibawa sama dia sebenarnya. Oke. Dia nih siapa sih? Ya, sutradaranya maksudnya, sutradaranya. Oh, oke. Sosok sutradaranya ini maksudnya. Oh enggak, soalnya Mas Dian tuh dari tadi. Dia? Kok dia? Aduh, jadi minum dulu. Agak ini contoh. Nggak mungkin dong ada orang kayak gitu, nggak mungkin. Masa iya sutradara nggak bisa menyampaikan suatu gagasan dalam filmnya? Nggak mungkin. Tapi kayak personal banget ya, kalau tuh orang kayak gitu ya Bebe? Nggak, sebenarnya Robby kayak gitu bang. Dia nggak mau aku aja, makanya tutup-tutupin kayak gitu. Bener, tadi saya kayak kebanyakan tapi tidak jadi, sebenarnya saya tidak menguasai. Gitu ya. Sama kayak apa ya, ada beberapa yang misal dia aku udah present, preview gitu. Terus si sutradara cuma ngasih notes, wah ini aku nggak suka nih sama konsepnya yang begini gitu. Cuman dia nggak ngasih apa ya, reference pun dia nggak ngasih. Ya. Oke. Terus yang maunya kayak gimana pun dia juga nggak disampaikan ke kita. Terus kayak kita cuma suruh nyari konsep yang kayak gimana sih yang menarik buatmu gitu. Cuman kayak jelek. Jelek mananya? Apanya ya? Apa yang jelek ya? Ini muka saya jelek maksudnya. Apa gimana nih Pak? Gitu. Itu cuma kayak nggak tahu. Pokoknya jelek gitu. Kamu pusing kalau gitu ya Bang ya? Ya gitu-gitulah. Revisi paling tidak mengenakan apa Bang? Ganti musik. Apa ya? Bukan sih, revisi yang paling tidak mengenakan itu justru seringnya di online. Kayak misalnya di ini ya terutama ya, motion graphics. Misal kita udah setor preview preview still. Ya. Preview still, terus udah oke, masuk ke animating. Nah begitu masuk animating, preview, tiba-tiba klien atau siapa gitu bilang, bisa nggak ini
apa namanya layoutnya dirubah jadi kayak gini. Nah itu kan masuknya balik lagi dong. Itu harus kerja lagi. Kenapa nggak dari kemarin gitu ya? Dendam pribadi ya. Dari waktu aset. Atau waktu setelah dikasih tuh notice lah, jangan pas dari animating baru di ngomongin gitu kan, ngulang saya kerjanya gitu maksudnya Bang. Ya, nah, itu dendam pribadi deh kayaknya Bang. Maksudnya gitu maksudnya. Saya sering ya Mas ya. Iya. Saya menyalurkan saja di sini. Atau tuh sebenarnya dendam kamu yang kamu energinya masuk ke Ropip. Tadi kita nyambung ya, ada kabel ya jadi kayak Pip kalau bilangin oh ya cuma men-trigger aja. Buang si Ropip. Kamu hostnya ya sebenarnya Bang ya. Jadi dia yang curhat hari ini. Ini menarik. Tapi ini sedikit intermezzo lah ya Bang ya, boleh ya. Dengar. Apa tuh Dek? Dengernya tuh Dek. Masa Mas Jon ini pernah jadi talent? Oh gitu ya. Main musik sekalian. Iya. Oh main musik juga sekalian. Semua ya Bang, udah enggak apa. Benar, emang Palu gak ada yang kerja lagi di dunia nih. Dia tuh generasi bukan generalis. Palu Gadais. Betul. Itu loh sebenarnya. Itulah, apa lupa gue ada Isah itu. Emang bener Bang pernah. Denger sih dari screen di sana ya? Dari screen di sana. Denger sih ditulis ya tadi. Gitu. Jadi saya kira nggak ada soalnya tuh baru tulis baru. Makanya saya juga agak shock ya, kok talent tiba-tiba gitu.